Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang hasil diskusi kami ini yang berjudul analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk yang disusun oleh Yuslita Wijayanti, Nur Azizah, Rahul, dan Arif Kurnianto. Prinsip pengujian tanah. Pengujian tanah secara umum didefinisikan sebagai kimia atau fisik yang dibuat di dalam tanah. Tetapi melalui penggunaan umum, istilah pengujian tanah telah diberikan arti yang lebih terbatas dan lebih luas. Istilah ini dibatasi dalam arti bahwa ia telah datang untuk analisis kimia, berarti cepat untuk menilai status tanaman yang tersedia, salinitas dan taksitas untuk tanah. Metode-metode status nutrisi dari tanah yang tepat dievaluasi adalah yang pertama, uji coba pemupukan di petak lapangan percobaan, pot rumah kaca, gejala tanaman, analisis jaringan atau getah, uji biologi atau tumbuh mikroorganisme di tanah untuk mendeteksi kekurangan nutrisi atau keracunan, dan analisis kimia yang cepat dari tanah. Di kebanyakan negara, pengujian tanah adalah program yang dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, mengumpulkan sampel tanah. Yang kedua, penggalian dan menentukan indeks kesuburan tanah. Yang ketiga, menafsirkan hasil analisis atau indeks. Dan yang keempat, buat FAIR telah disalurkan atau direkomendasi. Pengujian tanah berguna untuk yang pertama, menentukan secara akurat status gizi yang tersedia dari tanah, dari setiap kekurangan atau kelemahan yang mungkin adalah hal berbagai tanaman, membentuk dasar kebutuhan pupuk yang ditentukan, mengungkapkan hasil dalam cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan evaluasi ekonomi pupuk yang disyarat. Pengambilan sampel. Prinsip pertama dari pengujian tanah adalah bahwa sebuah dapat sampelnya sedemikian rupa sehingga analisis kimiawi dari sampel yang dikumpulkan akan secara akurat mencerminkan status nutrisi sebenarnya dari lahan tersebut. Kedalaman sampling penting dan harus mencerminkan sistem tanaman perakaran dan distribusi nutrisi di dalam tanah seluler. Sampel dalam harus diambil. Misalnya, Sultanpour et al. Pada tahun 1982 menyatakan bahwa dangkal 0 hingga 30 cm, sampel tanah tidak berguna untuk memprediksi sekemah gandum lahan kering, gabah dari tanah, sesampel dalam 0 sampai 90 cm berkolerasi baik sedalam biji-bijian. Meski surah esensial, namun contoh di atas gambarkan pengambilan sampel di bawah kondisi tertentu. Ekstraksi kimia analisis. Bentuk nutrisi tanaman penting di tanah yang variasi dalam jumlah tercermin dalam variasi
pertumbuhan tanaman, dan hasil ini adalah prinsip dasar pengujian tanah yang sederhana dan cepat. Dua bagian untuk analisis laboratorium adalah ekstraksi dan pengukuran. Materi akan oleh Saudara Rahul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materinya. Baik, langsung saja. Pengukuran adalah penentuan jumlah unsur hara tersedia di ekstrak. Teknik analisis kimia terbukti dapat diterima. Berikut ke depan didedikasikan untuk nutrisi tunggal dengan masing-masing penanganan dari sampel tanah. Banyak metode kimia akan digunakan untuk pengukur nutrisi. Metode digunakan hanya atas ke tanah. Kombinasikan dengan variasi kebutuhan pupuk tanaman. Lanjut. Hasil analisis. Prinsip dasar pengujian tanah adalah bahwa nilai uji tanah terdapat dalam berbagai situasi, diperlukan dan terkait sebagai variabel penyok independen dengan yield, persen, dan respon yang diperoleh untuk tanaman tertentu. Untuk menginterpretasi nilai tes tanah, korelasi yang tepat dari nilai tes dengan tanggapan lapangan untuk berbagai tanaman yang diperlukan, yaitu salah satu harus dapat mengungkapkan keseriusan kekurangan unsur hara untuk tanaman tertentu dari nilai uji tanah. Untuk membuat ini, evolusi ekonomi perlu diperkirakan dari hasil yang akan datang dari tanaman tertentu dan nilai kemungkinan dalam hal mutlak. Prinsip-prinsip tumbuhan telah berkembang sejak awal tahun 1800-an. Mulai tanaman tidak dapat selesainya. Crittenden dan Stone 1939. Unsur-unsur yang dianggap penting bagi tumbuhan antara lain karbon, oksigen, dan hidrogen. Tersedia dari karbon dioksida, CO2 di udara melalui daun dan air, baik dari curah hujan maupun irigasi yang nitrogen, potasium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Dikenal sebagai mayor, elemen boron, klorin, tembaga, besi, mangan, molibdenum, dan seng. Dikenal sebagai mikronutrien, semua unsur-unsur ini tersedia dari tanah dan atau digunakan sebagai bahan pengubah tanah seperti kapur dan pupuk, kemudian diserap melalui akar tanah. Lanjut. Natrium, silikon, Takashi et al. 1990 dan nikel bron et al. 1987 telah disarankan juga penting untuk beberapa tanaman, sedangkan kromium, selenium, dan vanadium pada konsentrasi rendah tanah ditemukan bermanfaat bagi beberapa tanaman. Mengel dan Kirkby 1982.
Elsner 1986, Adriano 1986, Kabata Pendias dan Pendias 1995, Pais dan Jones 6. Dengan beberapa dari unsur-unsur ini menjadi racun pada konsentrasi yang lebih tinggi. Pengamatan serupa telah dilakukan 1991 dan Pais 1992. Kobalt dan Ni sangat penting untuk fiksasi simbiosis N2 dalam kedelai, suatu proses yang secara dramatis dapat mempengaruhi pertumbuhan legum dan ditanam pada tanaman KHN. Ahmad dan Evans 1960, Dalton et al. 1985. Teman juga digunakan untuk digunakan mengidentifikasi dan mengukur potensi racun unsur-unsur yang mungkin ditemukan pada tumbuhan seperti kadmium, merkuri, dan timbal. Dianggap sebagai penghasil penyakit atau racun dalam rantai makanan manusia dan hewan. Risser dan Baker, tahun 1990. Brackman 1992, Pais 1992, Kabata Pendias dan Pendias 1995, Pais dan Jones 1996, Mengel dan Kripke 1982 telah memasukkan yodium, fluor, dan aluminium. Selain yang disebutkan sebelumnya sebagai racun bagi tanaman, bahkan mikronutrien B, Si, Cu, Fe, Mn, dan Zn esensial pada konsentrasi rendah 3-50 ppm dapat menurun tumbuh dan menjadi racun pada konsentrasi yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Nur Aziza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materinya. Gejala tanaman visual. Ketika unsur esensial sangat kekurangan, fotosintesis atau metaproses bolik terganggu. Dan gejala dalam hal penampilan visual daun atau penurunan laju Selain itu, hasil panen akan dikurangi secara serius, kecuali jika kekurangannya dapat diperbaiki. Gejala ini disebut sebagai gejala defisiensi atau tanpa, yang bisa menjadi sangat spesifik dalam hal elemen esensial tertentu. Lanjut, Lid. Contoh gejala visual tanaman dapat dilihat pada tabel berikut. Nitrogen. Kekurangannya yaitu daun hijau muda dan warna tanaman dengan daun tua berubah kuning, sering berbentuk yang menguning dan berwarna kecoklatan daun-daun. Akhir seluruh akan berubah menjadi coklat dan mati. Secara keseluruhan, pertumbuhan tanaman akan lambat. Tanaman itu sendiri akan menjadi kerdil dan berpenampilan kurus, dan tanaman akan mati di awal sedikit atau tidak ada buah atau biji-bijian yang dihasilkan. Kelebihannya yaitu tanaman akan berwarna hijau kebiruan tua dan akan tumbuh baru menjadi lesat. Tanaman akan mudah terserang penyakit dan investasi serangga dan stres kekeringan.
tanaman akan mudah mengajukan aborsi mekar dan kekurangan buah akan terjadi. Habis itu. Penggunaan praktis analisis tanaman. Hasil digunakan dalam beberapa cara, yaitu pertama, menentukan bahwa suatu elemen penting untuk pertumbuhan, perkembangan tanaman, pengaman, atau beberapa proses yang terkait erat dengan nutrisi dan pertumbuhan seperti fiksasi and simbiosis. Kedua, memverifikasi elemen yang terkait dengan fenotip atau nutrisi semu, kekurangan unsur atau gejala toksisitas. Menetapkan konsentrasi optimal atau nilai kritis untuk elemen asosiasi dicapai dengan hasil ekonomi yang optimal atau maksimal. Keempat, menentukan ketersediaan hara tanah atau ketersediaan dan pemulihan secara elemen atau elemen yang diterapkan dalam pemupukan dalam percobaan respon tanaman. Kelima, evaluasi dan membandingkan berbagai area atau situs dalam bidang produksi, kebun buah-buahan atau hutan, memantau ladang, kebun anggur, kebun buah-buahan, atau untuk apakah ada kekurangan. Masalah atau ketidakseimbangan nutrisi terjadi sehingga unsur terutama pada tingkat tinggi produksi, itu unsur hara per unit produksi juga dapat ditentukan unsur hara penghapusan per unit hasil. Selanjutnya, menentukan efisiensi nutrisi internal atau output per unit nutrisi varietas atau kultivar berdasarkan pilihan tanah atau pemupukan nutrisi izer dengan metode aplikasi yang berbeda termasuk daun. Selanjutnya, melakukan survei lapangan terhadap tanaman yang ditanam di area atau untuk suatu elemen atau kombinasi kekurangan cukup, kelebihan atau beracun. Leclerc, DKK, dan kawan-kawan menentukan dua kesimpulan umum dari uji keseragaman awal. 1. Variasi kesuburan tanah tidak didistribusikan secara acak, tetapi pada tingkat tertentu sistematis, yaitu segmen bidang yang bersebelahan lebih cenderung miring daripada segmen yang dipisah oleh jarak tertentu. Kedua, kesulitan jarang Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yuslita. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemecahan materi. Pengumpulan sampel tanah. Variasi alami.
Proses pembentukan tanah dapat menyebabkan perbedaan yang sangat kontras pada profil tanah, terutama pada horizon A dan B. Perbedaan tersebut berkaitan dengan bahan organik, pH, tekstur, kapasitas tukar kation, dan ketersediaan hara tanaman. Di tanah lembab subhumid, pH biasanya tetap sama atau menurun seiring dengan kedalaman. Namun, di tanah kering semi kering, kalsium karbonat cenderung terakumulasi di lapisan bawah permukaan. Bahan induk batuan berselang juga dapat menghasilkan perbedaan yang sangat kontras di antara tanah di bidang yang sama. Variasi manusia. Mengolah dari lahan dan pengolahan tanaman dapat memiliki efek yang sangat besar pada variabilitas lapangan. Praktik perataan tanah yang sering dilakukan untuk memfasilitasi irigasi permukaan di daerah yang lebih kering atau pembuatan teras di daerah yang lembab dapat menyebabkan variasi yang diinduksi. Sifat pupuk yang diaplikasikan sendiri berpengaruh terhadap heterogenitas tanah. Misalnya, nitrogen, meskipun bentuk spesifiknya diterapkan, cenderung nitrifikasi dalam tanah seiring waktu menjadi nitrat, bentuk yang benar-benar larut. Metode sampling. Pertama, bidang seragam. Bidang yang seragam menandakan bidang lahan yang serupa dalam hal kemiringan, aspek, sejarah pengelolaan, penanaman, dan pemupukan, dan jika mungkin, penampilan tanaman selama musim tanam. Seragam mensyaratkan bahwa variasi makro dan meso tidak signifikan. Prosedur pengambilan sampel yang sepenuhnya memenuhi kondisi ini melibatkan pengumpulan inti tanah yang dipilih secara acak yang dicampur menjadi satu sampel. Sampel tanah ini komposit acak adat. 2. Bidang tidak seragam. Pengambilan sampel non-ragam. Jika variasi makro besar, prosedur pengambilan sampel tanah non-random direkomendasikan. Tujuan utama dalam pengambilan sampel non-random adalah untuk memahami tidak hanya kondisi lapangan rata-rata, tetapi juga nilai ekstrim tinggi dan rendah, dan yang lebih penting, lokasi spesifik tions dari lapangan ekstrim. Berdasarkan sifatnya, pengambilan sampel tanah tidak acak memerlukan banyak sampel tanah. Untuk melakukan ini, kisi lapangan dikembangkan dengan memberi tanda secara berkala dalam dua arah dan mengumpulkan sampel tanah di persimpangan garis grid. Pengaruh waktu tahun terhadap pengumpulan sampel. Peck dan Melstead tahun 1973 menjelaskan bahwa variasi musiman dalam nilai uji tanah harus diharapkan karena variasi faktor-faktor yang mempengaruhi akumulasi mineral oleh tanaman dan pengisian ulang kandungan larutan tanah mineral saat tanaman mengeluarkannya dari larutan. Pengumpulan sampel tanah. Secara umum, sampel tanah yang diambil pada akhir musim panas atau awal musim gugur mungkin akan menguji pH dan P dan K yang tersedia untuk tanaman lebih rendah daripada jika diambil pada waktu lain sepanjang tahun. Pembacaan tertinggi kemungkinan besar akan diukur pada sampel yang diambil selama musim dingin atau awal musim semi. Tingkat kapur dan pupuk yang direkomendasikan berdasarkan sampel akhir musim panas atau awal musim gugur kemungkinan akan lebih tinggi daripada yang didasarkan pada sampel musim dingin atau awal musim semi. Alat sampel tanah. Prop tangan atau tabung mungkin adalah alat yang paling banyak digunakan. Peck dan Melstead tahun 1973 menjelaskan peralatan pengambilan sampel yang baik sebagai peralatan yang harus 1. Ambil volume yang sama cukup kecil dari tanah dari setiap lokasi
subsampling sehingga sampel komposit memiliki ukuran yang sesuai untuk diproses dan dianalisis. 2. Jadilah mudah untuk dibersihkan. 3. Menjadi mudah beradaptasi dengan tanah berpasir kering serta tanah lengket yang lembab. 4. Menjadi tahan karat dan dibangun dengan tahan lama untuk menahan tekukan atau kerusakan. 5. Relatif mudah digunakan dan dengan demikian menyediakan pengambilan sampel lapangan yang cukup kaku. Menangani sampel. Cara menangani sampel yang pertama yaitu pencegahan kontaminasi, kedua pencampuran, ketiga pengeringan sampel, dan keempat memisahkan komposit untuk analisis laboratorium. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin ini kami sampaikan. Ada kekurangan dan kesalahan, besar-besarnya. Tak kiri, apabila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.